Puji Bapak Yahweh, kita akan melanjutkan kembali ya pengajaran Roh Kudus yang kita ambil dari kitab Samuel ya. Kitab Samuel, kita lanjut dari kitab Samuel 18 apa 19 itu. Ya, 18 ya. Baik, kita baca aja deh ya 1 sampai 18 ya, kita akan baca sampai ayat ke 9 ya, baru nanti saya ambil sedikit-sedikit. 1 sampai 18 ayat 1. Terjadilah pada waktu ia selesai berbicara kepada Saul, artinya Daud ya berbicara kepada Saul, jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihinya seperti mengasihi jiwanya sendiri. Ya. Saul mengambil dia pada hari itu dan tidak membiarkan dia pulang ke rumah ayahnya. Yonatan dan Daud membuat suatu perjanjian karena dia mengasihinya seperti mengasihi jiwanya sendiri. Yonatan melepaskan jubah yang ada pada tubuhnya, lalu memberikannya kepada Daud, juga pakaian perangnya, bahkan sampai pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya. Daud pergi kemanapun Saul mengutusnya dan dia bertindak dengan bijaksana. Saul menempatkannya atas para prajurit perang dan itu baik dalam pandangan seluruh rakyat dan juga dalam pandangan para hamba Saul ya. Dan terjadilah ketika mereka datang setelah Daud kembali dari mengalahkan orang Filistin itu, wanita-wanita berdatang dari suku kota di Israel untuk bernyanyi dengan para penari, menyambut Raja Saul dengan tamborin disertai sukacita dan alat-alat musik bersenatiga. Para wanita yang bermain itu menjawab dan berkata, Saul telah membinasakan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hal itu sangat memanaskan hati Saul, dan hal ini adalah jahat menurut pandangannya. Lalu ia berkata, mereka telah memperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, sedangkan kepadaku mereka hanya memperhitungkan beribu-ribu. Dan ada yang lebih baginya selain kerajaan ini. Sejak hari itu dan seterusnya Saul selalu mengawasi Daud. Ya, saudara yang dikasih oleh Adonai Yesus, kita melihat di sini ada dua ayat ya dari pembacaan tadi yang bunyinya sama ya. Dua kali diulang ya, dikatakan di dalam ayat ke-1 ya. Ayat ke-1 kita balik ya. Terjadilah pada waktu Daud selesai berbicara kepada Saul. Nah, perhatikan ayat ini. Jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihinya seperti mengasihi jiwanya sendiri. Kemudian kita lihat di ayat ketiga, Yonatan dan Daud membuat suatu perjanjian karena dia mengasihi seperti mengasihi jiwanya sendiri. Jadi kita melihat di sini dalam satu periode kalau dua kali diulang itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Luar biasa dalam arti kata itu bukan main-main. Itu bukan main-main ya. Tapi suatu sikap yang diberikan atau diperlihatkan oleh Yonatan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Daud. Ya. Sehingga dalam untuk menyatakan kasihnya dikatakan oleh firman Tuhan tadi dia memberikan semua apa yang ada pada dia. Ya, jubahnya, ikat pinggangnya, pedangnya, panah semua. Ya. Karena jiwanya sudah terpaut. Jadi di sini kita melihat sesuatu ikatan yang sangat luar biasa dan kalau kita melihat nanti selanjutnya karena kasih si Yonatan dia sampai bertengkar dengan bapaknya. Ya. Kita lihat bapaknya sudah selanjutnya karena kan di sini dilihat bapaknya Saul udah melihat ini yang bakal ganti saya. Ya, kita hubungkan tadi dengan khotbah tadi. Ya, inilah bagian daripada iri hati. Ada kecemburuan, ada
kemarahan, semua campur aduk. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Kan masalahnya gitu. Padahal si Saul ini kan orang yang diurapi. Ya, raja pertama bangsa Israel yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Tetapi kita melihat juga, kita sudah pelajari bahwa ketika Saul diurapi dengan minyak, wadahnya itu apa? Buli-buli. Ya. Beda dengan Daud kan. Daud waktu diurapi wadahnya itu tanduk. Nah, di sini kita melihat bahwa itulah bagian daripada karakter. Nah, kita bisa koreksi, saling koreksi kan. Ini wadah saya, kita sudah diurapi dengan Roh Kudus kan. Tapi kita ini wadahnya apa? Ya koreksi aja sendiri kan. Wadah kita ini buli-buli atau wadah kita tanduk. Ya. Nah, kita harus selalu mengoreksi diri. Ya. Bukan kalau firman Tuhan menyatakan seperti itu bukan langsung kita jadi down, enggak. Justru kita diajar oleh Tuhan untuk koreksi diri. Jangan-jangan aku karakternya karena diurapi wadahnya pakai buli-buli. Makanya aku masih punya karakter seperti ini. Ya. Kan keselamatan itu urusan pribadi kan kata firman Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri, kan itu firman. Ya. Nah, di sini kita melihat, saya harus memperingatkan berkali-kali bahwa keselamatan sudah dipastikan diberikan oleh Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Ini keselamatan. Tetapi bentuk kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa. Mau ambil, ya harus berani ambil konsekuensinya. Ya. Kalau kita mau ambil, saya mau selamat Tuhan. Ya. Kalau kita mau selamat, kan firman Tuhan berkata, jadilah sempurna sama seperti Bapa Yahweh sempurna. Saudara dan saya diingatkan berkali-kali bahwa kita kan akan bertemu dengan Yeshua. Yeshua sebagai kepala dan kita sebagai anggota tubuh. Ya. Ya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau seandainya orang mau transfusi darah, itu kan mesti dicek dulu kan, A, B, C, ABCD kan. Walaupun sama-sama A atau sama-sama B, sama-sama C, sama-sama D, kok D sih, AB ya, kok ABCD jadinya. Ada A, ada B, ada AB, ada O, jadi ABCD ya, saudara ikut-ikut aja lagi. Jadi walaupun sama darah A-nya, darah B-nya, AB-nya atau O, biasanya mereka akan ambil kalau ada dari keluarga. Betul nggak? Supaya benar-benar persis. Ya. Demikian juga kita. Bagaimana kita bisa menjadi satu dengan kepala? Berbicara darah, berbicara apa? Berbicara jiwa. Ya, jiwa kan? Kalau berbicara jiwa, kalau berkali-kali diulangi kan? Jiwa kita ini kan karena Hawa tercemar. Sehingga kita punya karakter macam-macam, itu kan pengaruh jiwa. Nah supaya kita mempunyai jiwa yang sama dengan Yeshua, nah kita ini lagi diproses ini jiwa kita. Supaya kita memiliki jiwa yang sama, darah yang sama, karakter yang sama dengan dia. Cuma kadang-kadang kan banyak orang yang tidak mau diproses. Ya apalagi sudah merasa aku udah suci kok, udah kudus kok. Nah itu yang bahaya, ya. Sehingga karena tidak mau koreksi diri, akhirnya proses tidak jalan. Tuhan tidak bentuk kasih ya, kasih itu tidak pernah mangsa. Karena itu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 21, menerima firman itu dengan apa? Lemah lembut, bukan dengan paksaan.
Ya. Kalau kita mau terima dengan lemah lembut, terima firman kan berarti artinya siap untuk dibentuk. Karena firman itulah yang memulihkan jiwa kita. 1 Petrus ayat 22, firman itu memurnikan jiwa kita. Kita lihat ya, 1 Petrus 1 ayat 22. Setelah memurnikan jiwamu dalam apa? Ketaatan akan kebenaran. Melalui roh di dalam kasih persaudaraan yang tulus dari hati yang murni. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi ya. Ketaatan dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Kita harus taat kepada kebenaran. Memang namanya dalam proses kan firman itu apa namanya? Bagaikan pedang bermata dua. Tadi sempat disinggungkan. Pedang bermata dua yang menusuk amat dalam ya. Seperti apa? Menusuk amat dalam. Ya. Dia menusuk, memisahkan roh, jiwa, dan juga sumsum dan sendi. Ya. Jadi firman itu kan berbicara sendi dan sendi dan sumsum itu kan berbicara daging, berbicara tubuh, ya. Jadi roh, memisahkan jiwa, juga sendi dan sumsum. Ingat, sendi dan sumsum itu berbicara sendi, itu kan sendi yang namanya sendi adalah alat untuk menggabungkan dua bagian. Betul ya? Umpamanya ini kan bisa bergoyang, ini kan ada dua bagian, paling sedikit ini sama ini ada hubungannya. Ya. Nah, itu dibolehkan. Ya. Supaya apa? Supaya tubuh, roh dan jiwa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23 kita lihat ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 menyatakan begini. Dan Elohim damai sejahtera dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Perhatikan, kiranya roh, jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat apa? Kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Jadi Tuhan mau kita murni. Kita murni. Dan oleh karena itu firman inilah yang bekerja untuk membereskan kita. Hanya sekarang menjadi masalahnya apakah kita mau, ya? Apakah kita mau dibersihkan oleh firman? Nah, firman kan dikatakan jelas tadi, terimalah firman itu dengan apa? Dengan lemah lembut. Sekarang mau nggak kita terima? Ya, kalau kita nggak mau, ya bagaimana? Tidak bisa. Namanya di firman dia kan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia tusuk, kalau tusuk sakit nggak? Sakit, dagingnya sakit. Ya. Dagingnya sakit. Ya. Tetapi kita melihat di dalam Hosea pasal 6 ayat 1 kita lihat ya. Hosea pasal 6 ayat 1. Kita lihat di sana dikatakan, marilah biarlah kita berbalik kepada Yahweh. Apa dikatakan? Sebab dia telah mencabik, tetapi dia juga yang akan menyembuhkan. Ya, dia telah menghantam, tetapi dia juga akan membebat. Nah sekarang yang seringkali menjadi masalah, ketika kita ditegur, ketika kita ditusuk oleh firman, kita lari. Gak mau ditegur kan, lari. Ya bagaimana bisa dia sembuhkan? Bagaimana bisa dia bebat? Enggak bisa. Ya. Orang nggak mau ditegur kan firman, tugas firman ada 4 ya. Tugas firman yang utama dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kita lihat ya. Ini tugas utamanya. Seluruh kitab diilhami Elohim bermanfaat untuk 1. Pengajaran, teguran, perbaikan dan pendidikan dalam kebenaran. Ini tugasnya. Jadi setiap taburan firman
yang saudara baca, yang kita baca, atau yang kita dengar, ini harus memenuhi 4 syarat ini. Ya. Dia mengajar kita, ya. Terus dia menegur, ya diajar kadang-kadang ya orang bisa terima lah. Tapi kalau ditegur, orang nggak mau ditegur. Ya. Kebanyakan orang nggak mau ditegur kan. Ya. Apalagi kalau seringkali pakai hikmat dong. Masuk tegur kayak gitu. Padahal kalau Yesua bilang bapakmu setan, itu jahat nggak? Artinya dalam pandangan orang gimana itu? Yesua kan bilang sama ahli-ahli Taurat sama bapakmu setan. Wah. Gimana? Si Yohanes Pembaptis bilang kamu keturunan ular biludak. Gimana? Ya. Tetapi itulah ketika kebenaran firman dinyatakan, banyak orang yang nggak bisa terima. Karena itu pakai hikmat dong, masuk ditegur di tengah orang. Ya. Susah, karena kan memang saya sering kali dapat gitu kan. Jangan ngomong di depan itu dong. Loh, namanya firman itu kan bukan buat satu orang. Apalagi kalau pengkhotbah berdiri itu kan bukan buat satu orang. Ya seperti tadi dikatakan kan seperti gini kan. 1 ke depan, 3 ke pengkhotbahnya sendiri. Kan tadi disebutkan di saudara perhatikan nggak? Jadi kalau orang khotbah itu perhatikan. Jadi, itu tadi disebut, betul nggak Pak? Nah, tadi disebut. Ya saya sebagai gembala saya harus perhatikan. Berkali-kali saya katakan, kalau pengkhotbah ya kalau sedikit kurang tepat ya saya masih biarin. Tapi kalau salah itu harus saya berani cut ya. Berani cut dalam arti kata harusnya begini. Karena apa? Ya khususnya karena ini kan diberitakan kemana-mana. Saya kan pakai live streaming kan. Kalau saya biarkan yang salah, itu saya salah. Saya bertanggung jawab untuk kita di sini dan untuk mereka yang ada di luar sana. Jadi saya harus berani negor. Ya. Tapi kalau memang tidak terlalu fatal ya saya biarin. Ya mungkin keselio lidah sedikit lah. Tapi kalau salah, ya harus kasih tahu itu salah. Gak bisa begitu. Tapi kan gak semua orang bisa seperti itu. Tapi karena itu kan saya berkali-kali katakan khususnya bagi siapapun yang berdiri untuk berkhotbah, hati-hati. Ya. Hati-hati jangan sampai kita salah. Karena kita ini selagi kita berbicara, ya, setan itu pun berusaha untuk mengalihkan kata-kata kita, mengganggu konsentrasi kita, sehingga harusnya yang murni akhirnya jadi tercemar. Kalau firman yang tidak murni dinyatakan ya semua tercemar. Nah itulah tanggung jawab kami sebagai gembala ya harus berani. Kalau salah ya salah. Harusnya begini. Nah, itu tanggung jawab ya. Jadi kita harus berani bertindak. Nah di sini kita melihat kalau kita hubungkan ini dengan tentang kasus si Saul. Ya. Saul itu karena dia dengar ini tadi. Ya, timbul iri hati. Timbul kebencian. Kan itu bagian daripada hikmat yang dari bawah kan. Tadi kan dikatakan kan. Hikmatnya dari bawah penuh iri hati, kebencian, dendam, marah dan segalanya. Ya karena dia merasa ini udah ketahuan ini kan. Ini dia ternyata musuh dalam selimut. Menurut dia musuh dalam selimut. Ya. Tetapi inilah bagian yang kita bisa lihat. Walaupun orang itu diurapi Tuhan. Tapi karena wadahnya, banyak orang kan nggak perhatikan ini. Kan dia wadahnya pakai buli-buli. Waktu memang sih minyak, bukan minyaknya yang salah. Wadahnya yang salah. Tapi dalam arti kata wadahnya ini menggambarkan inilah karaktermu. Inilah karaktermu Saul. Dan memang terbukti kan ketika dia ada di memimpin rakyatnya. Melihat rakyat bubar, wah dia udah ciut. Melihat musuh datang, dia ciut. Beda dengan Daud. Ya, dari sini kita melihat, kita langsung juga introspeksi diri kita. Kita ini semua saya percaya ketika kita percaya kita dibaptis dalam nama Adonai Syamasia. Sesuai janji firman Tuhan Efesus 1 ayat 13, kita sudah
meteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Tetapi itu bukan satu jaminan. Ya. Ingat ya, walaupun kita sudah diurapi oleh Roh Kudus sama seperti Saul, ya. Tetapi karena Saul ini merasa, wah dia sudah raja kan. Dia nggak peduli lagi dengan ibadah. Kan jelas waktu kemarin diajarkan juga bahwa Saul ini selama 40 tahun dia memimpin, dia boleh dikatakan tidak pernah beribadah. Nah, kan luar biasa sekali, 40 tahun loh. 40 tahun tapi nggak pernah ibadah. Ya. 1 Tawari pasal 13 kita lihat ya, ayat ketiga. 1 Tawari 13 ayat 3. Kita harus membawa keliling tabut Elohim kita bagi kita. Perhatikan ayat ini. Karena kita tidak mencari dia pada masa Saul. Ya. Jadi dalam masa pemerintahan Saul 40 tahun. Ternyata bahwa Saul ini tidak pernah mencari Tuhan. Ya. Kalau dia tidak mendekat kepada Tuhan, otomatis dia mendekat kepada si jahat. Nah, saya kan seringkali mengajarkan ada 2 bapak. Bapak yang baik, bapak yang jahat. Kalau kita mendekat kepada Bapa yang baik, otomatis kita menjauh dari yang jahat. Sebaliknya, kita menjauh dari Bapa yang baik, sadar ataupun tidak sadar, kita mendekat kepada Bapa yang jahat. Saul tidak mau mendekat kepada Bapa Yahweh, tidak mau mempersembahkan korban, tidak mau beribadah kepada Bapa Yahweh, walaupun dia diurapi oleh Bapa Yahweh, dia percaya Bapa Yahweh, kan kata-katanya selalu kan. Peperangan untuk Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, oh Bapak, tapi dia nggak pernah dekat kepada Bapak Yahweh. Nah, jangan lihat Saulnya ya, lihat kita sendiri juga. Banyak orang, oh Bapak Yahweh, tetapi begitu semakin sementara ini kan banyak orang, ayo kita pulihkan nama Bapak, ya jangan hanya namanya. Banyak hal yang harus dipulihkan. Ya. Karena saya percaya Torah itu seperti yang saya katakan dan ajarkan, bagi saya dia adalah undang-undang dasar. Kan Tuhan sendiri yang tulis 10 perintah itu kan. Tangan Bapak Yahweh sendiri yang tulis 10 perintah. Bukan tangan Mose ya. Tangan Tuhan yang tulis. Tangan Tuhan yang tulis. Baru setelah ditulis itu diberikan, Tuhan ajarin. Satu persatu ini begini. Timbullah 613 aturan, ketetapan dan perintah Tuhan. Itu dasarnya 10. Ah itu kan di situ banyak aturan. Tetapi banyak atau sebagian besar saya percaya sudah digenapi oleh Yeshua. Kalau enggak kita setiap minggu mesti bakar korban di depan. Ya kan? Itu kan salah satunya. Ya. Dan aturannya luar biasa, ketat sekali. Kita harus percikan darah kemana-mana. Ya, dan pasti bertentangan dengan sekeliling karena nggak semua orang bisa terima. Ya. Nah, tapi kita melihat itulah kasih karunia Tuhan. Ya. Kita sudah menerima kasih karunia penggenapan. Tapi masih banyak hal yang sedang dipulihkan yang sulit. Ya, banyak orang yang sulit menerimanya. Khususnya kalau dibilang masalah perempuan itu memang sulit. Kenapa sulit? Karena merasa sudah aku kan sudah biasa khotbah. Saya seringkali mengatakan ya, saya tidak pernah melarang perempuan berkhotbah. Tetapi tempatnya harus diperhatikan. Ya, kita sudah belajar tabernakel ini. Kalau dia sudah berbentuk seperti tabernakel, tidak bisa. Bukan saya nggak mau, tapi Tuhan yang bilang nggak bisa. Bahkan di Korintus pasal 14 kita lihat ya. Ini kan bagian daripada hikmat Tuhan yang diajarkan kepada kita supaya kita ingat. 1 Korintus 14 ayat 34. Para istri, ya,
Bahasa Ibrani kan perempuan, istri atau wanita itu isa itu sama. Ya. Di sini diterjemahkan sebagai istri. Para istri dalam gereja biarlah mereka berdiam diri. Nah, kalau dibilang begini udah mulai gelisah perempuan. Apalagi yang biasa biasa khotbah kan. Karena apa? Tidak diizinkan bagi mereka untuk bicara. Nah, ini kan bukan kata saya, kata firman. Ya. Sebaliknya tunduk sebagaimana pula Torah mengatakan. Ya. Nah, kita kan mau kembali kepada Torah. Ya. Nah, ini harus diikuti, jadi jangan hanya namanya aja. Torah tidak pernah mengajarkan bagi, kan yang kalau di dalam Torah berbicara orang Israel, berbicara orang Israel yang melayani itu hanya orang Lewi. Berbicara orang Lewi, tidak ada satupun orang Lewi yang perempuan dihitung, tidak ada. Kita lihat di dalam kitab Bilangan ya. Bilangan pasal ke-3 ya. Nanti saudara baca semua ya, tapi saya ambil satu ayat aja, ayat 15. Bilangan pasal 3 ayat 15. Bilanglah keturunan Lewi menurut keluarga leluhur mereka, menurut kaum-kaum mereka, haruslah engkau bilang setiap apa? Laki-laki. Ya. Laki-laki. Kenapa begitu? Ya itu aturan dari Tuhan. Nah, kita kan mau ikut apa enggak? Kan gitu. Kan ini perintah Tuhan. Jadi yang dibilang, yang dihitung, kalau saudara baca di Bilangan 3 itu baca semua ya. Nanti di rumah saudara baca. Jadi bisa mengerti. Dan di situ jelas dikatakan bahwa untuk melayani di bait suci itu hanya orang Lewi. Dan orang Lewi yang boleh melayani adalah yang laki-laki. Ya. Yang laki-laki. Nah, di sini kita melihat bahwa ya namanya firman ya kita harus ikuti. Nggak bisa enggak. Ya. Tetapi kan banyak orang bilang, aduh bagaimana kan begini ya, terserahlah, ya, terserah. Karena ini kan firman Tuhan. Nah, kalau kan tadi dalam 1 Korintus dikatakan seperti kata Torah, nah, itulah Torah. Torah kan menyatakan jelas, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, tinggal bagi kita mau apa enggak, kan gitu. Nah, seringkali orang sulit untuk menerima, cuman ya bagaimana ya, kita mau ngikut Torah, kan katanya selalu gembar-gembor, kita harus kembali kepada Torah. Ya benar memang, karena Torah itulah dasarnya. Tetapi sekarang yang menjadi masalah, kita mau nggak ngikut, kan gitu. Ya. Kalau kita mau ikut, ya jadi. Tapi kalau kita nggak mau ikut, ya nggak bisa. Ya. Nah, itu kan kerendahan hati aja. Ya. Bukan Tuhan, bukan saya sebagai pelayan Tuhan nggak mau, tetapi memang ada tertulis, ya. Walaupun banyak orang yang mencoba mengutak-atik, nah, ini yang bahaya, ya. Ada orang yang, oh itu bukan kata Torah, itu ada sejarahnya, nah, ini yang bahaya, ya. Ada orang yang pernah mengatakan seperti itu. Ini 1 Tawarin 14 tadi, 1 Korintus itu. Ini ada sejarahnya, loh jelas-jelas kata Torah kok, betul nggak? Jadi jangan bilang sejarah, tapi memang itu Torah. Saya di keluarga saya, artinya saya kan punya marga kan, marga itu banyak pendeta perempuan, ya banyak pendeta perempuan, tapi bagaimana? Ya itu urusan mereka. Namanya pendeta kan, apalagi dalam satu organisasi yang besar itu kan mereka sudah ada aturan macam-macam. Nah, mereka kan lebih taat aturan gereja daripada aturan Tuhan kan. Nah ini yang bahaya. Ya. Kita lihat lagi dalam 1 Tawari 23. Ya, silakan.
melayani Tuhan kan kerja. Oh nggak boleh. Paulus bukan orang Lewi. Dia Benyamin. Dia bukan imam ya. Paulus orang Benyamin. Dia bukan orang Lewi. Dia tidak boleh mempersembahkan korban. Tapi dia melayani boleh. Beda. 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 Paulus itu bukan orang Lewi. Dia orang Benyamin. Ya. Dia orang Benyamin. Ya. Kita beda. Orang Israel sama kita, sama non atau goyim, orang kita yang beda. Karena kita ini mengikuti aturan 5 jawatan. Ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada pengajar, ada penginjil. Ini kan yang dicetuskan oleh yang diajarkan oleh Paulus ya. Paulus ini kan bintang pertama yang saya percaya diturunkan oleh Tuhan untuk memberkati orang di luar Israel. Kan dia rasul yang dipakai Tuhan untuk bangsa di luar Israel. Nah, dia berikan 5 jawatan. 5 jawatan ini kan gak ada orang Lewi. Tetapi jawatannya sebagai orang Lewi. Tapi bukan orang Lewi. Saya bukan orang Lewi. Iya kan? Ya saya nggak tahu, cuma nggak ada urutan-urutan ya. Saya nggak tahu pasti pernah dengar nggak. Oh ini ada orang dari Maluku ini, ada keturunan dari. Ya, kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Ya. Tapi kan itu katanya. Ya, nanti kan kita lihat. Karena mereka sedang mencari. DNA yang 10 suku ini yang tersebar, orang Israel ini kan tersebar kemana-mana. Kan dijelaskan bahwa mereka tersebar di benua-benua, di pulau-pulau. Nah, cuman ya kita nggak tahu lah. Ya. Tetapi saya pernah baca buku, maaf ya ini dari kesaksian aja, ini ada, kita kan punya suku-suku gitu ya, punya bilangnya negeri tapi kampung-kampung sebenarnya, ya. Itu ada orang yang pernah nulis, ya. Ternyata dari marga saya, kan di sana itu kan kalau dilihat memang seperti mereka itu. Kalau mau berperang itu ada kepala perangnya, ada apa namanya imamnya. Ternyata dari marga saya itu memang dari keturunan imam. Bisa ditangkap. Nah, saya juga ya kita cuma lihat. Ternyata memang dari banyak marga saya itu memang banyak jadi pendeta. Kami ya, saya enggak tahu. Oh iya itu ada banyak. Cuman bukan ini dia bikin itu khusus ketika dia bikin semacam karya tulis. Dia mau ujian, dia kan bikin tesis itu kan. Nah, dia bikin tesis itu, dia pelajari, dia tanya. Ternyata di suku kami itu, marga saya itu memang marga imam. Saya sendiri kan keluarga ada 9, 6 orang laki-laki. Ya, semuanya melayani Tuhan. Ada yang pendeta, ada yang melayani biasa. Kenapa begitu ya saya nggak tahu. Saya sendiri nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta, nggak ada. Tapi kan itu cara Tuhan. Kita punya destinasi yang kita tidak tahu. Tuhan punya cara untuk membawa kita sampai mencapai destinasi yang Tuhan sudah tetapkan dan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Termasuk kita. Saya punya cita-cita, saya harus begini. Itu kan cita-cita kita. Nah, tapi kan Tuhan punya rencana lain. Dia belok yang plaknya, oh kok bisa begini. Kan cara Tuhan. Sampai saya jadi pendeta. Resmi ditabiskan jadi pendeta, saya nggak pernah punya cita-cita kok. Tapi kan cara Tuhan. Tabiskan jadi pendeta. Nggak pernah terbayang. Tapi kan cara Tuhan begitu, akhirnya ya ikutin aja. Ikuti cara Tuhan. Nah kalau menjawab pertanyaan tadi, kalau bagi non Israel atau orang goyim kata mereka di luar Israel, suku Lewi nggak ada kan di ini. Yang ada hanya 5 jawatan ini.
Lima jabatan ini tergantung panggilan. Itu Tuhan sudah panggil. Bapak saya, oh kamu jadi gini. Saya kan gak pernah punya, dari dulu saya gak pernah punya cita-cita untuk jadi melayani Tuhan. Gak ada. Tapi kalau Tuhan sudah bilang, kemari. Udah gak bisa kita gak bisa ngapa-ngapain. Karena rencana Bapak Yahweh kata Ayub pasal 42 kan tidak mungkin gagal. Gak mungkin. Nah kita sekarang udah begini ya ikutin aja. Ikutin. Nah di sini kita melihat, saya nggak tahu kejawab nggak pertanyaan tadi itu. Ya. Jadi ada beda kalau orang Israel harus orang Lewi sebagai imam ya. Tapi kalau dia melayani, kalau dia tidak di tabernakel, no problem. Tapi kalau dia sudah berbentuk tabernakel, dikatakan oleh firman Tuhan, selain orang Lewi tidak boleh megang alat-alat, apalagi ruang kudus, ruang maha kudus. Jangankan Bani Kehat yang sudah ditetapkan untuk ngurus itu, kalau mau pindah, waktu dulu kan masih pindah-pindah. Waktu dia masih pindah-pindah, itu kandil emas, meja roti, mesbah dan juga tabur perjanjian. Harus keturunan Harun beresin dulu, udah ditutup, baru Bani Kehat masuk, angkat. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalau sampai detik ini orang bilang mana fotonya, nggak bisa, nggak boleh dilihat. Itu firman Tuhan ya. Tidak bisa orang melihat. Kenapa begitu ya? Aturannya begitu. Gimana? Ya kita kan harus ngikutin. Jadi orang Lewi pun tidak bisa sembarangan. Kan memang Harun itu orang Lewi. Ada kalau yang keturunan imam besar itu harus keturunan dari siapa si Harun. Tetapi kalau yang lain kan keturunan Lewi kalau kita lihat ya di dalam satu Tawari berapa ini? Satu Tawari pasal ke-6 ya kita lihat ya. Kita baca ayat 1 mulai. Nah, ini kan keturunan Lewi, judulnya ya keturunan Lewi. Ya, ada Gersom, ada Kehat, ada Merari. Terus anak-anak Kehat, Amran, Yesar, Hebron, Uziel. Anak-anak Abram, ini perhatikan ini. Ada Harun, ada Musa, ada Miriam. Anak-anak Harun ada Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Nah, ini keturunan yang Nadab sama Abihu kan mati. Nah, tinggal Eleazar sama Itamar. Jadi keturunan imam besar itu hanya dari dua orang ini. Hanya dari dua orang ini, termasuk si Sakaria yang menjadi bapaknya si Yohanes Pembaptis. Nah, sampai sekarang ini yang saya dengar bagi mereka menemukan orang Lewi masih gampang. Tetapi menemukan Lewi yang keturunan imam besar itu yang masih dicari. Karena DNA-nya kan agak beda sedikit. Ya. Karena DNA keturunan Harun ini, Harun ya. Jadi kan Lewi salah satu anaknya Harun. Nah, itu yang mereka sedang cari sekarang, tapi saya nggak tahu sekarang sampai sudah ketemu apa belum. Tapi yang mereka waktu itu sempat sulit adalah mencari keturunan imam besar. Kalau bukan keturunan imam besar, tidak boleh dia masuk untuk ke dalam bakar dupa segala macam, nggak bisa. Nah, tapi kan bagi Tuhan nggak ada yang sulit. Bagi Tuhan segala sesuatu, kalau dia bilang ini harus dipulihkan, Tuhan punya cara untuk melaksanakan apa yang dia rencanakan. Ya. Jadi kalau kita kembali tadi di dalam satu Tawarikh pasal ke-23 untuk menekankan apa yang dikatakan tadi masalah orang Lewi, ayat ke-3 ya, satu Tawarikh 23 ayat 3. Orang Lewi dihitung dari yang berusia 30 tahun ke atas. Jumlah mereka kepala demi kepala yang laki-laki. 38.000 orang. Nanti kalau saudara baca seterusnya, ini kan Daud yang udah ngatur. Sekian harus dibagi untuk ini, untuk ini, untuk ini. Enggak ada yang perempuan. Enggak ada yang perempuan. Kenapa begitu? Itu sudah dari sononya, dari Bapak.
dari Bapak Yahweh, kita tinggal ikuti. Tetapi kita harus ingat ya, itulah kemurahan Tuhan. Ya. Ketika kita tidak memasuki sistem tabernakel ini, ya boleh perempuan kompai yang mau nginjil orang ya silakan. Di tempat-tempat ibadah yang mungkin tidak ada orang yang gembalanya bilang oke, nggak apa-apa, ya itu tanggung jawab dia. Ya, tapi saudara khususnya ibu-ibu hati-hati. Ya karena ada orang nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa, ya itu nggak apa-apa. Cuman kau berdoa dulu minta kasih karunia Tuhan. Jangan sampai karena mau ngikutin orang, engkau main bicara, ternyata itu bukan kehendak Tuhan. Jangan sampai tercemar. Karena setan kan punya berbagai macam cara. Oh bisa khotbah ini ada urapan. Jangan salah bahwa dalam Matius 7 kan sudah dikatakan. Ayat 20 dan seterusnya. Ya. Oh saya menyembuhkan orang. Saya bangkitkan orang mati. Saya begini mujizat segala macam. Hanya kau. Aku tidak kenal. Ya, kasihan kan. Kan banyak kan seringkali. Kalau saudara lihat ada orang-orang perempuan. Kalau diberikan ayat-ayat ini, mereka menolak. Loh kenapa menolak? Ya. Kenapa menolak? Kan ada tempat-tempat di mana kau boleh pergi. Kayak Priscilla kan melayani. Tetapi ingat Priscilla tidak melayani di bait suci. Dia penginjilan, gue nggak jadi masalah. Jangan merasa rendah diri, bukan. Tetapi belajarlah mengikuti aturan Tuhan. Nah ini kan bagian daripada karakter yang dicuri oleh setan. Ketika Hawa mau menjadi seperti orang yang berkuasa. Padahal dia kan sudah diciptakan Tuhan seperti Elohim. Tapi dia mau tampil lebih wah lagi. Akhirnya dia tanpa sadar dia ketipu. Kan contohnya banyak. Salah satu contoh yang jelas kayak Miriam. Ketika Miriam, oh emangnya cuma Musa aja? Aku juga bisa. Siapa yang dihukum? Ternyata kan hanya Miriam. Kok si Harun enggak? Nah, itu kan harus jadi tanda pertanyaan. Ya. Nah di sini kita melihat bahwa seringkali apa yang Tuhan kehendaki itu banyak bertentangan dengan kedagingan kita. Tapi kalau kita mau belajar taat Tuhan, kenapa sih? Ingat ya, waktu zaman Yeshua, perempuan kan banyak juga yang yang dipakai Tuhan. Tetapi cara pemakaiannya agak beda. Jadi jangan sampai kita kecil hati ya, khususnya ibu-ibu jangan kecil hati ya. Buat apa kita kecil hati? Kita kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ya. Kita baca ayat 1 dan 2. Lukas pasal 8 ayat 1 2. Terjadilah sesudah itu dia pun menelusuri setiap kota dan desa sambil berkhotbah dan memberitakan kerajaan Elohim, dan kedua belas murid bersama dengan dia. Perhatikan ini ayat kedua. Juga beberapa wanita yang telah disembuhkan dari roh jahat dan kelemahan-kelemahan, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang daripadanya telah keluar 7 roh jahat. Perhatikan ayat ketiga. Yohana istri Kusa, ayat ketiga coba. Pegawai Herodes, Susana serta banyak wanita lainnya yang melayani dia dengan apa? Apa yang ada padanya. Artinya kan boleh melayani. Tetapi pada tempatnya. Bukan nggak boleh. Ada yang ngambek, oh kalau gitu nggak boleh. Ya nggak usah, ya jangan ngambek. Kalau ngambek itu masih ada karakter sih jahat. Nggak boleh ya. Nah, kita harus ada hikmat dari atas. Kan tadi di khotbah tadi, hikmat dari atas, hikmat dari dunia. Hikmat yang dari dunia inilah yang masih tertanam erat dengan Saul. Kenapa? Karena Saul nggak pernah mau ibadah. Jadi ibadah itulah kunci. Karena ibadah itu kan perintah. Bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir, dikatakan oleh Tuhan untuk beribadah.
Nah, kita pun ditarik keluar dari perbudakan dosa supaya apa? Supaya ibadah. Kenapa harus ibadah? Karena melalui ibadah ini kita diproses. Egoisme kita, kesombongan kita, semua diproses, dikikis. Ya namanya dikikis, kikis habis gitu. Sama seperti siapa kemarin, Esther kan, pakai mur. Kalau dikikis kan sakit kan. Nah kalau ya. Betul. Cuma kan kadang-kadang orang penafsiran beda-beda. Penafsiran beda-beda. Sebenarnya kan itu juga untuk maksudnya untuk supaya kita istirahat kan. Bertemu keluarga, bertemu kerabat, kunjungan, ya. Kerja ya kerja. Waktu kerja ya kerja sungguh-sungguh. Waktu Tuhan kasih istirahat, ya pakailah istirahat itu untuk Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, kita diajar saling mengasihi, saling mendekati kerabat. Tapi kan seringkali kita lupa. Ada orang yang, pokoknya hari ke-7. Ya boleh aja. Karena seringkali saya katakan sabat itu artinya istirahat. Ya. Kalau kita mau jadikan sabat itu hari Sabtu, ibadah bisa enggak? Kan gitu. Kalau bisa ya oke, kita pakai hari Sabtu, kita pakai ibadah. Karena pada hari Sabtu itu kan ada juga orang yang dari gereja-gereja tertentu. Ya. Pokoknya sabat kita Sabtu. Benar. Apakah benar satu hari full itu kau pakai untuk Tuhan? Ya, jangan hanya kita ibadahnya sore. Terus paginya ngapain? Kerja. Itu kan namanya jadi tanda tanya. Kan? Karena saya pernah tanya kan di orang sebelah sini. Hari ke-7 Pak. Hari ke-7 kamu puasa kah? Enggak. Terus saya bilang saya puasa loh. Kamu enggak puasa. Katanya hari ke-7 istirahat. Istirahat kan artinya makan pun kan kerja itu. Harusnya enggak boleh makan. Makannya makan firman. Nah, tapi kan orang mikirnya beda. Tapi kan itu urusan mereka. Nah, kita sedang diproses oleh Tuhan. Ayo. Ya. Ingat, ibadah yang kita lakukan pun masih belum sempurna. Yang sempurna menurut kita mungkin baru berapa persen yang menurut Tuhan. Kita kan nggak tahu. Kita merasa diri sudah baik. Kebaikan kita di hadapan Tuhan mungkin gak ada artinya. Karena itu kita sedang diproses. Ayo. Nah, Saul, jangan ada karakter-karakter Saul ini. Jangan melihat Saulnya ya, melihat Saul itu orang yang diurapi. Tetapi ternyata dia masih punya dendam, punya sakit hati, punya kemarahan, punya iri hati. Itu hikmat dunia kata firman tadi kan. Nah itu yang harus kita kikis. Ya. Kalau masih ada, ayo jangan kita nyerah. Karena kalau kita tidak memiliki jiwa yang sama, tidak memiliki darah yang sama dengan Yeshua, jangan harap diangkat. Tidak bisa. Kan Yeshua bilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Dia kepala, kita tubuh. Kepala sama tubuh tidak mungkin jadi satu kalau darahnya nggak sama. Darah berbicara jiwa. Nah, karena itu jiwa kita sedang dimurnikan, kata 1 Petrus tadi. Kata Mazmur, kita dipulihkan. Supaya kita selamat, supaya kita bisa menjadi satu dengan kepala. Tapi kan itu kasih Tuhan. Terserah mau apa enggak. Kalau mau ya, nah kita dibawa Tuhan. Tapi kalau kita berontak, namanya orang berontak ya udah kan garis finishnya udah ditetapkan. Berontak terus sampai akhir tetap berontak, habis. Nah, Tuhan kan ada batas kesabaran. Tuhan memang mau semua selamat. Tuhan bersabar kata firman Tuhan ya, sampai semaksimal mungkin karena dia mau kita selamat. Nah, yang sekarang menjadi masalah mau nggak kita? Nah saya percaya waktu yang Tuhan berikan kepada Saul, ingat dia 40 tahun loh memerintah. 40 tahun dia memerintah. Dan menurut tafsiran saya, waktu dia mulai berontak
waktu dia pertama-tama akan berontak kan, dia mulai mempersembahkan korban, padahal dia tahu dia tidak boleh. Kemudian dia memberontak dari perintah Bapak Yahweh, kamu harus memusnahkan bangsa Amalek, dia nggak lakukan. Dia berontak. Baru keputusan Tuhan bilang, kamu, ya istilah kasar dipecat. Tapi kan pemecatan nggak langsung. Nggak langsung dipecat hari itu. Masih ada proses, katakanlah dalam 5 atau paling lama mungkin 10 tahun pertama dia bikin seperti itu. Dia masih diberikan waktu 30 tahun oleh Tuhan menjadi raja. Artinya Tuhan masih berpanjang sabar. Supaya si Saul ini mau bertobat. Tapi kenyataannya justru dia nggak pernah ibadah. Gimana? Kalau nggak pernah mau ibadah ya udah jam 12 ya. Saya nggak tahu. Tapi ya itulah ya. Di sini kita melihat bahwa jangan melihat Saulnya. Koreksi diri kita. Kita ini wadahnya apa? Wadahnya buli-buli atau wadahnya tanduk? Apabila kita mau, walaupun sakit dalam proses yang Tuhan kerjakan, tetap merendahkan diri bawah kaki itu. Biar dia bekerja bebas. Semakin dia bekerja bebas, semakin cepat dia menyelesaikan kita. Ya, saudara bayangkan kalau ini sebentar ya, ini pematung nih, kan biasa dari kayu kan. Dia lagi matung, patungnya lompat-lompat, lama jadinya. Betul nggak? Lama jadinya. Tapi kalau ini kayu ini tetap di situ, cepat dia. Nah, kita kan sering kali gitu, kayak kayu yang mau dibentuk, wah sakit, lompat, ya udah. Makin lama. Nah itu kan terserah kita kan. Buli-buli itu kan kayak barang yang pecah, gampang pecah. Apa ya, kayak keramik-keramik itu. Kalau jatuh pecah. Tapi kalau tanduk, walaupun jatuh, nggak bakal pecah dia. Nah itu berbicara tanduk, berbicara juga kekuatan, kuasa. Yang harus dipergunakan. Nah, tapi kan Saul kan beda. Saul lihat musuh gemeter. Iya kan? Kan dia bilang kan takut. Dengar bujukan dari rakyat takut. Nah, itu karakter yang harus kita koreksi. Apakah aku seperti Saul? Jangan baca cerita Saulnya ya. Seolah Saul begini, belum tentu kita lebih baik dari Saul. Itu menjadi masalah. Oke, mungkin sampai situ aja dulu ya. Wahai berkati, kita bangkit berdiri.